Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mempersiapkan lagu pembuka puji syukur 657. Muliakanlah Tuhan Allah.
Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita awali praekaristi kita dengan menyanyikan puji syukur 657. Muliakanlah Tuhan Allah di setiap waktumu, dan agungkanlah namanya di sepanjang hidupmu. Hanyalah kepada Tuhan ku serahkan jiwa raga. Tuhan Yesus, tolonglah dan berikan rahmat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang juga mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah masing-masing. Mari saudara-saudari kita persembahkan segala doa syukur, ucapan terima kasih kita dan segala permohonan kita di hadirat Tuhan supaya kita tetap dibimbing, dikuatkan dan diberikan rahmat pertolongannya dalam seluruh aktivitas, kegiatan dan tugas pelayanan kita. Kita persembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidup kita setiap hari. Bukan persembahan, melainkan belas kasih yang dikehendaki Yesus. Selalu hidup dari kebaikan manusia, mengharapkan dan memberikan yang baik kepadanya. Bukan kematian, tetapi kehidupan yang dikehendaki Tuhan, juga bagi mereka yang menyesal dan bertobat dari dosa-dosanya. Kita siapkan hati kita sejenak, supaya layak merayakan perayaan Ekaristi ini, serta dengan rendah hati datang di hadirat-Nya mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa syukur kita bersama dengan Pak Sutri, Rafael Ridwan, dan Teresia Oktaviani yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka genap 3 tahun, anak daripada Ibu Rosa. Serta juga syukur atas kesembuhan dari sakit Ibu Rosa beberapa waktu yang lalu. Dan juga kita mohon belas kasihan rahmat Tuhan bagi saudara-saudara kita yang mengalami banyak pergumulan dalam hidup, khususnya Pak Sutri, Robert, dan Indrawati. Semoga mereka tetap dikuatkan setelah mereka juga mengalami kedukaan yang sangat dalam atas kepergian Mama atau Oma yang mereka kasihi, Mama Bernadette Koriko 6 hari yang lalu. Dan semua orang yang telah menghadap Bapa di surga, semua kiranya diterima dan juga diberikan istirahat yang tenang, tentram, dan damai. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon kebebasan para putra dan putrimu, semoga roh-Mu berkenan menjiwai hati kami, agar kami mampu menyerupai Yesus yang menjadi jalan dan kebenaran kami. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas hidup perkawinan yang Kau berikan kepada Pak Sutri Rafael Ridwan
dan Teresia Oktaviani. Terlebih juga atas karunia anak-anak yang Kau berikan di tengah keluarga, Nicholas dan Ernest. Terima kasih Bapa atas bimbingan penyertaan-Mu, atas panggilan hidup berkeluarga yang boleh dijalani oleh Bapak Ridwan dan Ibu Teresia. Moga-moga Engkau berikan kesehatan, kegembiraan, dan sukacita dalam kehidupan mereka setiap hari, dan mereka boleh menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang Kau percayakan kepada mereka untuk Nicholas dan Ernest. Dan moga-moga anak-anak selalu tumbuh sehat walafiat, dan Engkau membimbing setiap hari bagi mereka agar mereka tumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan boleh menjadi kebanggaan sukacita orang tua serta mempunyai masa depan yang baik. Juga kami bersyukur atas kesembuhan daripada mama mertua atau mama atau ibu Rosa yang beberapa waktu juga mengalami sakit bersama dengan sanak keluarga. Terima kasih atas bimbingan, penyertaan, berkat, dan rahmat-Mu, atas kasih karunia-Mu, sehingga Ibu Rosa bersama dengan sanak keluarga boleh kembali pulih sehat dari sakitnya. Moga-moga Engkau tetap memberikan kekuatan, belas kasihan, dan rahmat-Mu dalam kehidupan setiap hari, dan mereka selalu mengucap syukur untuk semua berkat dan rahmat-Mu. Dampingi dan berkati juga Bapak Robert yang masih kelelahan atau juga masih kurang fit, bersama dengan Ibu Indrawati yang juga kelelahan, kurang fit akibat daripada kedukaan yang mendalam setelah kepergian Mama terkasih Bernadette Koriko. Berikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan kepada mereka bersama dengan anak-anak. Semoga mereka tetap mampu menatap masa depan dengan penuh harapan dan juga dengan penyerahan diri kepada hadirat belas kasihan-Mu. Terimalah juga hamba-hamba-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu, Bapak Yohanes Duma 6 hari yang lalu, Ibu atau Oma Bernadette Koriko 6 hari yang lalu, Bapak Yohanes Krisno 14 hari yang lalu, Bapak Audi Armi Intan yang telah menghadap Dikau pada tanggal 22 Juni, serta semua sanak keluarga, semua umat-Mu yang telah menghadap-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka, moga-moga mereka boleh bersatu dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati sukacita, kebangkitan badan, kebahagiaan kekal di surga bersama dengan para kudus-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Pada waktu itu, Hizkia, Raja Yehuda, jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah sabda Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah sabda Tuhan, Allah Daud leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguh, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan Dikau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan melindungi kota ini." Kemudian berkatalah Yesaya, "Hendaknya diambil sebuah kue dari buah ara dan ditaruh di atas bara itu, maka raja akan sembuh."
Sebelum itu Hizkia telah berkata, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?" Jawab Yesaya, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya." Maka pada penunjuk matahari itu, mundurlah matahari 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, dalam pertengahan umurku, aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak lagi akan melihat seorang pun di antara penduduk dunia. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Bait pengantar Injil. Alleluia, 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 alleluia. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Ketika itu hari Sabat. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas semua hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, kita mendengarkan dari bacaan pertama dari kitab Yesaya bagaimana kisah pilu Raja Hizkia. Raja Hizkia seorang raja yang sangat baik, saleh, setia, taat di hadapan Tuhan. Lain sekali dengan papanya Ahaz dan nenek moyangnya yang raja-raja juga sebelumnya. Mereka sangat keras dan kejam, mereka tidak beriman atau beribadah kepada Yahweh. Tapi Hizkia lain, dia sungguh menaruh penghormatan, ketaatan dan iman kepada Yahweh, Allah nenek moyang bangsa Israel. Maka ketika Hizkia mengalami sakit yang tidak jelas, sakit yang sangat parah, dia meminta petunjuk daripada Nabi Yesaya bin Amos. Dia katakan, "Berdoalah kepada Yahweh Allah kita. Apa kiranya atau apa gerangan yang kiranya hamba akan hadapi dalam situasi seperti ini. Aku tidak bisa bangun, tidak bisa lagi berbicara banyak dan tidak punya daya sama sekali. Berhari-hari, berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan aku sudah mengalami sakit yang berat." Dan Nabi Yesaya berdoa. Lalu segera Yesaya mendapatkan penglihatan dan mengatakan, "Hizkia, sang raja, sebentar lagi engkau akan meninggal dan engkau akan kembali ke dunia orang mati. Karena itu katakanlah pesan-pesan apa yang hendak kau sampaikan kepada keluargamu dan seluruh bangsamu." Maka dengan sedih hati dan sangat pilu, Hizkia memalingkan mukanya berdoa kepada Yahweh Allahnya, mengatakan, "Ya Tuhan, engkaulah pemberi kehidupan. Engkau pula lah yang akan memanggil setiap insan kembali ke hadirat-Mu. Kini hambamu mengalami sakit yang sangat dalam, sakit yang sangat keras. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu, kerahiman kemurahan-Mu, karena hamba ini telah setia dan taat kepadamu." Dia berdoa dengan tulus dan dengan kesedihan yang amat sangat dalam. Dan jawabannya dari Allah segera. Dikatakan, "Aku berkata kepadamu saat ini juga engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan hidup 15 tahun lagi." Wah, ini kan jawaban yang luar biasa. Seorang yang tadinya tidak berani berdoa minta petunjuk dari Yahweh karena kesalehannya, karena kerendahan hatinya, dan juga karena ketulusan dan juga kesetiaan ketaatannya kepada Yahweh, Raja Hizkia ini, tetapi dalam ketakberdayaan, dalam keputusasaan, di dalam kepedihan yang sangat dalam, tidak ada lagi jawaban, seakan-akan buntu jalan hidupnya, dan dia divonis untuk meninggal sebentar lagi. Lalu tetap dia punya pengharapan dan mencoba sedikit berharap meminta kepada Tuhan, apa kiranya gerangan yang terjadi. Tunjukkan kerahiman belas kasihan-Mu kepada hamba-Mu yang setia, yang taat kepadamu. Tuhan berbelas kasihan kepada Hizkia dan memberikan lagi hidup selama 15 tahun untuk memberikan kesempatan mengatur bangsanya, mengatur istananya supaya kiranya menjadi lebih baik lagi. Belas kasihan Tuhan nyata kepada Hizkia, walaupun Hizkia itu tidak ada harapan untuk hidup. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yesus mengucapkan firman-Nya, kalimat kata-katanya ini kepada orang-orang Farisi yang terus-menerus itu
mengganggu Yesus dan mengecam, mencela Yesus bersama dengan para muridnya. Mengatakan kamu itu orang-orang yang bebal, kamu itu orang-orang yang tidak tahu memelihara hukum, melanggar hukum setiap hari. Bahkan pada hari Sabat, hari yang sangat disucikan oleh umat Yahudi, kamu langgar juga dengan bekerja dan memetik bulir gandum serta memakannya. Itu haram, najis. Kamu ini orang-orang yang bebal. Maka Yesus menerangkan semua apa yang pernah terjadi, mulai dari zaman Daud sampai pada hari atau zaman itu, zaman Yesus, bahwa hari Sabat tentu ada pengecualian untuk orang-orang tertentu, untuk raja dan imam-imam. Walaupun itu tidak boleh buat apa-apa, tetapi dalam situasi yang sulit mereka boleh melakukan apa saja dalam situasi yang sulit untuk imam-imam dan raja. Namun Yesus mengatakan sekali lagi, tetapi kalau kamu mengerti yang hadir di depanmu ini melebihi imam-imam, melebihi raja. Seorang anak manusia bahkan melebihi bait Allah. Dia berkuasa atas seluruh hukum hari Sabat. Maka dia mengatakan jauh lebih penting belas kasihan daripada sekedar hukum. Itulah kehidupan umat manusia saat ini. Kadang-kadang kita lebih mementingkan aturan-aturan hukum. Dan kalau kita sudah merasa melakukan semua kewajiban-kewajiban kita, maka kita tidak perlu lagi pusing dengan orang lain. Entah apa yang mau terjadi terhadap orang lain, apa yang mau terjadi pada lingkungan masyarakat kita, pokoknya saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Jadi hidup karena kewajiban semata-mata, bukan karena belas kasihan. Yesus menghendaki belas kasihan supaya kita pakai, kita praktekkan dalam hidup. Supaya apa? Kita mempunyai kebahagiaan, sukacita, bahkan keselamatan. Dan Yesus telah menunjukkan belas kasihannya kepada begitu banyak orang. Orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang lapar diberi makan, bahkan orang mati sekalipun dibangkitkan. Bahkan orang yang menghujat, membunuh Yesus. Dan pada salibnya Yesus mengucapkan pengampunannya kepada orang-orang yang membunuhnya atau mendera dia atau membuat dia menderita. Mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betapa luar biasa kebesaran dan belas kasihan Yesus kepada umatnya, kepada kita semuanya. Dan kita sebagai murid-murid Yesus, orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani, wajib meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus supaya kita memperoleh kehidupan, kebahagiaan, dan keselamatan. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 434. 434. Santapan pesiara makanan malaikat, oh roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau. Yang rindukan Engkau, oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati, senjuru selamat, segarkanlah yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Semua kami layak ikut ambil bagian dalam persembahan dan perjamuan kudus kelak dalam rumah-Mu yang penuh kemuliaan di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu Dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, serta segenap umat-Mu, saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu.
Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Digna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur pujian kami sampaikan kepadamu. Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami melalui santapan rohani tubuh dan darah-Mu. Semoga sakramen Maha Kudus ini senantiasa membimbing, menguatkan, dan meneguhkan kami dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat salve penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Puji syukur 555. Kau ku sembah, ya ruti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar, kudus, kudus, kudus. Kau lestari, kudus. Hormat syukur bagimu dalam hasti kudus, ya Allahku. Pandanglah umat-Mu, segarkanlah dengan karunia-Mu. Kudus, kudus, kudus. Kau lestari,
Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita pakai lembaran hijau halaman 11. Doa penyerahan keluarga kepada hati kudus Tuhan Yesus. Juru selamat yang kudus, Engkau cinta kepada kami dengan cinta yang amat besar. Maka kami datang kepadamu pula untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja keluarga kami seluruhnya. Hati ilahi Yesus, pada penghabisan hari ini kami berkumpul pula di hadapan-Mu dan menyatakan kasih kepadamu dan syukur hati kami karena segala pemberian-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa bukan dengan percuma saja kami telah menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang Maha Murah, Engkaulah Raja kami. Kami minta demi kasih Bunda Maria, tolonglah kami, supaya kami makin lama makin bertambah mendalami lubuk cinta-Mu. Dengan demikian, kami berani menyerang musuh kerajaan-Mu. Kami akan bersetia kepada pengabdian-Mu, baik dalam rumah kami maupun di luar. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah segala keluarga sedunia ke bawah kekuasaan-Mu yang manis. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat, akan didengar satu pekik saja di seluruh bumi ini, yaitu kemuliaan kepada hati ilahi yang telah membawa keselamatan kepada kita. Kepadanya lah hormat dan pujian sepanjang segala abad. Amin. Litani Hati Kudus Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal, kasihanilah kami. Hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, kasihanilah kami. Hati Yesus Bait Kudus Allah, kasihanilah kami. Hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, kasihanilah kami. Hati Yesus Rumah Allah dan pintu surga, kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan, kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati, kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami, kasihanilah kami. Hati
Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Mari kita berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, lindungilah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Engkau hidup dan bertahta selama segala abad. Tantum Ergo halaman 14, buku hijau. Tantum Ergo Sacramentum Veneremur serdui et antiquum documentum novo sedat litui prestet fides supplementum sensum defetui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi Yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin.
Kita buka puji syukur 205. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah, Dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Kita tutup dengan lagu puji syukur 554. 554. Ya Kristus Yesus Allahku, Raja seluruh alam, Dikau bertata di surga di sisi kanan Bapa. Yesus kau Raja Allah benar. Padamu Tuhan ku berserah sampai ajalku setia. Ya Kristus Yesus Tuhanku, terimalah hormat bakti yang dilambungkan umat-Mu di surga dan di bumi. Yesus kau Raja Allah benar. Padamu Tuhan ku berserah.